Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya di Dana Dewa channel Desa Markeso. Semoga di perjumpaan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala mara bahaya apapun, dan tentunya dimudahkan segala aktivitas keseharian kita semua. Amin. Di perjumpaan kali ini, setelah kita membahas tentang beberapa meditasi, bahkan fase-fase meditasi di konten-konten YouTube saya sebelum video kali ini, di situ banyak membahas tentang fase meditasi dan juga pernafasan untuk penyembuhan mandiri. Dan di video pembahasan kali ini saya akan sedikit memberikan teknik tentang healing, dalam artian penyembuhan tentang luka batin atau luka jiwa. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dulu, like, dan juga komen. Terserah kalian mau komen apa. Jadi kalau kita membicarakan tentang luka batin atau luka hati, di situ tidak akan pernah ada habisnya. Satu hari satu malam pun tidak akan pernah ada habisnya. Dan luka batin atau luka hati tadi berawal dari sebuah kekecewaan, mungkin dari sebuah pengkhianatan, mungkin dari sebuah pengkhianatan dari dalam diri, atau mungkin maaf, tadi ada tamu dan sekarang saya teruskan. Jadi rasa kekecewaan itu kadang muncul dari hal-hal kecil, dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Hal-hal kecil yang saya maksudkan itu adalah sebuah, misalnya salah satu dari kita atau pasangan kita itu salah satunya itu ingkar. Dari hal kecil itu bisa membuat rasa kecewa. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghilangkan atau melakukan sebuah penyembuhan daripada rasa kekecewaan diri yang hingga bisa berakibat pada sebuah rasa sakit atau luka dalam hati. Jadi saran saya tidak seperti saran orang-orang pastinya ya. Pastinya tidak seperti saran orang-orang lain atau sesuatu yang berada di pikiran orang-orang. Orang-orang biasa mengatakan ikhlaskan, ikhlaskan, ikhlaskan. Bahkan kita sendiri atau mungkin orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu mengatakan ikhlas. Saya ikhlas kok, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Itu hanya lesan, jangan percaya akan lesan. Lesan ini penuh dengan kebohongan. Ingat kawan, lidah itu tidak bertulang. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang dimana ini pastinya menurut saya sebagaimana orang Desa Markeso ya. Menurut saya orang Desa Markeso ini, dan tentunya melalui cara saya sendiri, yang dimana saya menemukan cara ini tanpa dengan adanya sharing atau ngobrol dengan orang-orang ya. Saya berdasarkan pengalaman, sehingga di sini saya sebut sebagai pelajaran otodidak ya. Dan saya menemukan ini jujur dari sebuah keterbenturan. Dari sebuah keterbenturan dengan hal-hal yang dimana membuat kita kecewa atau saya kecewa, bahkan sakit hati, luka hati. Jadi cara saya adalah dengan cara yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat simpel. Biasanya orang-orang melakukannya itu dengan cara mengikhlaskan. Bagaimana cara mengikhlaskan? Kita hanya enggak, itu sudah saya ikhlaskan. Itu saya pernah mencoba seperti itu, tapi bertahun-tahun, tapi nonsen, hasilnya kosong. Dan di sini cara saya balik.
yang dulu biasanya mengikhlaskan dengan cara maksudnya mengikhlaskan, sudah itu semua sudah saya ikhlaskan. Tidak seperti itu. Itu semua sudah saya hindari. Saya berusaha untuk sembunyi, saya berusaha untuk mengurung diri. Tidak, saya tidak seperti itu. Jadi ketika saya mengalami hal seperti itu, saya bermeditasi, berrelaksasi ya. Relaksasi yang dimana relaksasi itu saya niatkan untuk seberapa jauh rasa itu. Yang dulu biasanya ketika saya melakukan meditasi untuk mengikhlaskan itu semua, pengen mengikhlaskan itu, saya diam, saya meminta, memohon terhadap alam semesta. Sekarang saya tidak seperti itu. Untuk kalian yang biasa melakukan seperti ingin mengobati rasa hati, rasa kecewa, luka jiwa, luka hati, bahkan sakit hati, di situ coba dibalikkan. Dalam artian kalimat-kalimatnya itu dibalik. Yang biasanya saya menghindari hal-hal yang dimana hal-hal tersebut membuat pikiran saya kacau, membuat jiwa saya rancu, membuat hati saya terluka. Sekarang saya seperti ini kawan-kawan, maaf ya. Jadi saya bermeditasi tetap seperti biasa, entah dengan cara terlentang relaksasi saya, atau dengan tertidur dengan relaksasi saya, atau bahkan dengan duduk bersila juga bisa, atau duduk di kursi dengan kaki menyentuh lantai juga bisa. Namun di sini kalimat yang saya ucapkan itu sengaja saya balik dalam artian begini kawan-kawan ya. Saya diam, saya mengatur nafas, tapi saya tidak fokus di nafas. Nafas tetap berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara menghirup, dikeluarkan, menghirup, dikeluarkan, sambil mengatakan pembukaan menjadi afirmasi atau doa itu seperti ini. Oke. Rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa nelangsa, silahkan datang. Oke, saya terima. Rasakan, terus rasakan. Semakin rasa tersebut semakin menyakiti kita, maka rasa tersebut sesungguhnya akan lebih positif terhadap cara pikir kita. Jadi kalimat itu diulang-ulang. Oke, mulai saat ini rasa itu saya terima. Oke, mulai saat ini rasa sakit itu saya terima, rasa kecewa itu saya terima. Sambil diam bukan merenungi ya, tapi kita menerima, merasakan apa dan bagaimana rasa itu. Karena tujuan kita itu adalah mengenali luka hati kita, kecewa kita, mungkin hari ini, mungkin kemarin, atau mungkin masa lampau kita, atau mungkin di kehidupan yang mana kita kurang paham, sehingga rasa tersebut akan masuk ke dalam jiwa yang lebih jauh lagi, ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi, dan kita akan bisa dan sangat bisa berdamai dengan diri sendiri. Oke, selamat malam, terima kasih. Semoga sedikit ulasan dari saya yang konon orang desa Markeso ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.